Shalom. Selamat pagi adik-adik tercinta. Selamat hari Minggu. Tidak terasa kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini, walaupun kita masih melakukan secara online. Adik-adik, gimana kabarnya? Tentu pada sehat, bukan? Puji Tuhan. Ibu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini akan ditemani oleh Kak Karin, Ibu Yulin, Mbak Vio, serta pelayan firman kita pada hari ini yaitu Ibu Yosita Rangan. Ayo adik-adik, mari kita siapkan Alkitab, kidung pujian, persembahan, serta hati kita untuk datang kepadanya. Sebagai pembuka pada ibadah hari ini, mari kita pujikan Kidung Ria nomor 9, Bertemu dalam Kasih-Nya. Sambil kita berdiri ya, adik-adik, Ibu undang untuk bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan yang akan dipimpin oleh adik kita, Adik Gilbert. Dipersilahkan. Tuhan Yesus, kami anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu. Kami akan memulai ibadah pada hari ini. Hadirlah di tengah kami dan berkatilah ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yosita Rangan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari teman kita, Mas Krishna dan adik Fanya, yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Silahkan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku
Shalom adik-adik, ketemu lagi lewat ibadah kita di pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita ambil sikap doa yang baik. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Maha besar kasih-Mu ya Bapa kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, penyertaan-Mu dari pagi hingga pada saat ini Tuhan, di mana kami telah beribadah kepadamu. Dan pada saat ini kami akan menggumuli firman-Mu, kami akan belajar tentang firman-Mu. Ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti akan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Berkati juga pelayan kami yang menyampaikan firman-Mu agar pelayan kami menaburkan benih kasih sesuai dengan firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan dan belajar. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Ayo dibuka Alkitabnya, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Nah, kita akan belajar bersama firman Tuhan ini yang akan dibacakan oleh teman kita. Ayat 1 sampai 5 akan dibacakan oleh teman kita Atma, dan ayat 6 sampai 9 akan dibacakan oleh teman kita Laura, dan ayat yang terakhir yaitu 10 sampai 13 akan dibacakan oleh teman kita Jojo. Nah, adik-adik duduk baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanya tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Amin.
Nah, adik-adik, tadi itu kita sudah membaca firman Tuhan bersama teman-teman kita ya. Nah, tiba saatnya kita akan mempelajari firman Tuhan pada pagi ini. Kita ambil tema pada bacaan kita hari ini, yaitu hanya satu Tuhan yang harus disembah. Loh, kok temanya aneh tapi nyata ya? Iya, betul adik-adik. Di dalam bacaan kita pada pagi ini itu menceritakan tentang Paulus yang menegur orang-orang di Korintus, adik-adik. Nah, kenapa kok ditegur? Kenapa judulnya temanya kita seperti itu? Karena di Korintus pada saat itu orang-orang itu, adik-adik, bukan hanya menyembah satu Tuhan. Apa dong adik-adik kalau gitu? Lah, ada juga sebagian penduduk di situ itu masih menyembah apa ya, Dek? Iya, menyembah berhala. Apa itu menyembah berhala, adik-adik? Lah, menyembah berhala itu adik-adik tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada dewa-dewa. Nah, itu masih sebagian di jemaat di Korintus dulu itu masih menyembah seperti itu. Akhirnya mereka pada saat itu kalau ada persembahan ke kuil itu mereka makan. Nah, apa yang Paulus mau kepada jemaat di Korintus? Maunya apa Paulus kepada jemaat Korintus, adik-adik? Maunya Paulus itu ke jemaat di Korintus itu dia harus tahu diri, khususnya yang sudah mengikut Tuhan Yesus, yang sudah mengerti bahwa hanya ada satu Tuhan yang perlu disembah, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Nah, kita akan baca dari 1 Korintus 8 ayat 3 yang berbunyi, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, adik-adik, betul kan? Siapa yang mengasihi Allah, pasti Allah mengenal dia. Nah, lebih tegasnya lagi adik-adik di ayat yang ke-6. Kita akan baca, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Nah, jelas adik-adik ya, jelas sekali di sini Paulus itu menghendaki supaya orang-orang di mana? Di mana tadi? Di Korintus itu menyembah hanya satu Tuhan saja, hanya satu Allah saja. Siapa adik-adik? Iya, Allah Bapa. Nah, Allah Bapa yang ketika Yesus Kristus datang ke dunia itu, itulah yang kita sebut dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Paulus itu maunya kita mengerti Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita dekat dengan Tuhan dengan siapa? Dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Paulus juga maunya seperti itu orang-orang di mana yuk? Di Korintus. Nah, adik-adik, pada kenyataannya pada saat ini di lingkungan kita, di sekitar kita itu kita kenal banyak sekali gereja. Iya adik-adik, betul nggak? Nah, ayo adik-adik sekarang gerejanya di mana? Ibadahnya di mana yuk? Siapa yang tahu nama gerejanya apa yuk? Iya, GKJW. Nah, salah satu gereja Kristen yang mengenal Tuhan sebagai Bapa karena Yesus Kristus, yaitu GKJW yang kita tempati beribadah. Nah, berarti kita beribadah ke siapa dong? Iya, kita beribadah ke satu Tuhan saja seperti yang Paulus inginkan. Nah, di luar GKJW adik-adik banyak sekali gereja yang lain. Nah, kalau ini siapa yang tahu ini apa ya? Gereja mana ini ya? Nah, ini gereja GPIB. Biasanya itu kalau GPIB itu adik-adik di atas menaranya itu ada ayam jago. Tapi di sini enggak kelihatan. Maaf ya adik-adik ya. Nah,
Selain GPIB ada lagi gereja yang lebih tua. Nah, siapa yang tahu gereja yang lebih tua itu seperti apa ya? Coba kita lihat gambarnya, ada nggak ya? Oh, ternyata ada. Nah, ada nggak yang tahu gereja ini apa ya? Ayo, siapa yang mau tebak? Ini gereja apa ya? Iya, betul. Gereja katedral. Lah, kalau gereja katedral itu berarti gereja apa dong adik-adik? Iya betul, gereja Katolik. Nah, sekarang saya mau tanya adik-adik, dari sekian, nah di sini kita cuma bawa 3 ya Dik ya, gereja Katolik, gereja GPIB dan gereja kita sendiri yaitu GKJW. Dari antara gereja-gereja itu, tahu nggak kamu adik-adik, kita percaya sama siapa? Iya, sama Tuhan yang kita sembah. Di dalam Yesus Kristus kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Berarti Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Yo, kenapa dekat? Karena Tuhan itu kita panggil Bapa. Loh, kok bisa kita panggil? Karena jasanya Tuhan Yesus itulah, putranya itu, dia memanggil Bapa. Dan kita ini saudaranya, maka kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi adik-adik jangan khawatir, Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Allah kita itu dekat dengan kita, karena kita bisa memanggil Tuhan Allah kita dengan sebutan Bapa. Nah, adik-adik di rumah ya, kita boleh berdoa, kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita. Dia pasti mendengarkan kita, ya. Oke, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Bapa kita? Ya, dengan cara berdoa, memuji apa? Ya, memuji Tuhan, sama rajin membaca Alkitab. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi yang ini luar biasa, akan mengingatkan kita walaupun kita itu bermacam-macam, kita itu berbagai gereja, tapi hanya satu yang kita sembah, yaitu Tuhan Allah yang kita panggil Bapa. Nah, semoga firman hari ini akan menguatkan kita, mendekatkan kita kepada Tuhan yang adalah Bapa kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk membuat kita semakin dekat, semakin ingat akan apa yang kita pelajari dari bacaan kita pada pagi ini, adik-adik, kita akan membuat suatu kegiatan di rumah. Itu papa bisa bantu, mama bisa bantu, kakak atau siapapun bisa bantu di rumah. Nah, adik-adik, kita cari gambar gereja kita. Gambar gereja kita gereja apa dong adik-adik? Iya, gambar gereja GKJW ya. Kita cari gambar gereja GKJW tapi yang hitam putih sayang, jangan yang warna langsung. Nah, setelah itu kita warnai sama-sama. Papa, mama sama kakak boleh bantu. Kalau nggak ada yang bisa bantu, kita warnai sendiri sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Nah, setelah selesai kegiatannya, adik-adik monggo minta tolong sama papa atau sama mama di-upload di masing-masing jenjangnya ya sayang ya. Oke, sudah ngerti? Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi yang indah ini, kita akan memuji Tuhan dengan judul pujian Ku Tak Pandang dari gereja mana, sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan di rumah masing-masing. Kalau hatimu
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ambil sikap duduk yang baik, kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang pagi ini, khususnya dalam ibadah kami pada pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas segala puji-pujian yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu. Kiranya semuanya itu menjadi persembahan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan rendah hati kami datang memohon ampun atas segala kelemahan kami, atas segala salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak dan pantas menaikkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Bapa, kami datang membawa anak-anak kami mulai dari balita, pratama, madya, remaja hingga pemuda Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam tumbuh kembang kami senantiasa mengutamakan, menomorsatukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagi teman-teman kami yang mungkin dalam masalah kesehatan Tuhan, kiranya Engkau jamah agar boleh pulih kembali. Teman-teman kami juga yang mungkin dalam segala sesuatu yang kami tidak tahu Tuhan, permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan kiranya Engkau mendengarkan doa-doa mereka agar mereka beroleh solusi atas setiap permasalahan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan kami yang tidak pernah lelah melayani kami walau lewat daring. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang baik, memberikan roh hikmat yang baik, agar dalam pelayanannya Tuhan kami semakin tumbuh kembang berdasarkan cinta kasih-Mu yang mereka tebarkan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam mengasuh kami, mendidik kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jaga kesehatan mereka di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk multimedia yang senantiasa menyertai, memberikan waktu mereka untuk membantu kami di dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menjaga kesehatan mereka, agar mereka senantiasa setia di dalam pelayanan sebagai multimedia. Negara kami ya Tuhan yang sungguh masih porak-poranda oleh COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan boleh campur tangan agar negara kami boleh pulih kembali seperti sedia kala, agar kami boleh beribadah di rumah-Mu, di tempat di mana kami harus berkumpul dan bertemu satu dengan yang lain, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah doa syafaat kami, doa permohonan kami bawa hanya di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Riah nomor 73, Hati yang Gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang
Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di rumah masing-masing, adik-adik mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa beserta putranya Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa, kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang, tetap dalam ibadah secara online ya. Adik-adik semua harus tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan mengikuti anjuran perilaku bersih dan hidup sehat. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.